سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini hadis ketujuh dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dari sahabat Abu Hurairah, ya. Kalau Abu Hurairah ini kalau bahasa Arabnya itu ada biasa orang yang dipanggil kunyah gitu ya. Namanya kalau bahasa panggilannya itu nama anaknya Abu Muhammad, Abu Ahmad. Ya, begitu juga ini Abu Hurairah. Di sini beliau sahabat yang dipanggil Abu Hurairah. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar. Nah, sahabat Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dan dia termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kalau kita banyak baca hadis, banyak kita dapatkan an Abi Hurairah. Karena beliau salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Yang menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis yang masyhur yang sering kita dengar gitu. Cuma mungkin kita hayati bersama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari ajsamikum. Kata ajsam ini dari kata jismun. Jismun itu bentuk tubuh, jamaknya itu ajsam gitu ya. Makanya biasa kalau kita dengar ungkapan al-aqlus salim fil jismi salim, itu akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali melihat kepada bentuk tubuh kita. Kalian gitu bahasanya di sini. Artinya tingkat ketakwaan atau tingkat kepopuleran orang itu di sisi Allah bukan pada seperti populernya seperti kita manusia, dilihat dari ketampanan, tinggi badan dan lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah SAW, Allah tidak melihat dari sisi itu. Yang kedua, wala ila suwarikum. Bukan hanya bentuk tubuh tapi juga suara. Suara ini dari kata surah suar. Suar ini kayak wajah kita gitu, ya. Apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Nah, makanya para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling banyak hartanya, bukan karena ketampanannya, tetapi apa? Yang paling mulia itu adalah atqakum, ketakwaan. Makanya disebut kata qulubikum, karena kata qulub di sini di dalam hati ini ada namanya disebutkan dalam hadis itu ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati, di qulub di sini yang dimaksud di sini adalah yang disebutkan ini ala inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal darah yang dimana fa idza saluhat, kalau itu baik, saluhal jasadu kullu. Jadi saluhal jasadu kullu, semua kita akan semua gerakan kita semua ini, karena yang mengarahkan itu adalah ketika itu adalah pada ini tadi mudghah saluhat saluhal jasadu kullu, ya. Baik jasad kita seluruhnya gitu. Artinya apa? Amal kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Itulah hati gitu yang disebutkan. Bukan qulub yang di sini ya. Qulub ini yang hati, wa idal qalbu, hati yang dimana letaknya amal itu gitu.
Jadi ada dua hal yang harus dijaga manusia itu, hati dengan lisan, karena dua-duanya ini tidak bertulang gitu. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ini juga yang diingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa melakukan mikias kita, ukuran kita itu jangan seperti ukurannya manusia untuk melihat orang lain, tetapi kita lihat ukurannya seperti bagaimana Allah mengukur manusia itu gitu. Kalau kita melihat ukuran manusia, ya, misalnya kalau kita undangan ya, kalau undangan secara adanya manusia, kadang-kadang kita kalau ada orang yang datang gitu ya, biasanya pakai motor gitu, kadang-kadang para tamu undangan biasa saja gitu. Tapi kalau ada orang datang pakai mobil, mungkin orang itu datang sampai berdiri menghargai ini. Ini kan ukuran manusia ini. Kadang-kadang melihat dari pakaian dan lain sebagainya. Ini ukuran manusia, karena memang ukuran manusia seperti itu gitu. Melihat pada penampilan, melihat pada kekayaan gitu, melihat kepada jabatan gitu. Tetapi apa? Ya, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetapi mikias yang ukuran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mikias takwa. Ukurannya adalah ketakwaan. Bukan kepada harta dan lain sebagainya. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan gitu di dalam pendapatnya bahwa takbilu yadi ghairihi, kata di dalam pendapatnya itu, bagaimana hukumnya orang mencium tangan orang lain karena kesolehannya, karena apa ya, karena kealimannya, karena dia karena kewaraannya, kezuhudannya, maka itu kata-kata Imam An-Nawawi la yukrah gitu. Tidak makruh gitu. Bahkan katanya bal yustahab gitu. Akan tetapi itu dianjurkan. Karena apa? Dalilnya karena Abu Ubaidah mencium tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang dilarang itu kata Imam An-Nawawi adalah, yang dilarang adalah apabila orang mencium tangan seseorang itu karena liginahu, karena kekayaannya, karena jabatannya gitu. Kalau karena keistiqomahannya, karena keilmuannya, karena kesolehannya, maka itu tidak dilarang gitu. Karena mikiasnya itu bukan mikias dunia, ukurannya itu bukan ukuran dunia, tetapi ukuran akhirat, ukuran Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketakwaan tadi. Nah, makanya ini yang pertama kita hadirkan gitu ya. Menghadirkan kesolehan kita dalam ketika kita juga berinteraksi dengan yang lain gitu. Ya, mikias tadi at-taqwa. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Beberapa faedah. Yang pertama, sesuai dengan perintah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian menganggap remeh satu kaum yang lainnya. Bisa saja nanti orang yang kita remehkan tadi di dalam kacamata dunia bisa saja lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita yang meremehkan. Nah, ini adalah hikmah yang pertama, bahwa sesungguhnya ukurannya itu adalah ketakwaan. Yang kedua, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, al-isabatu 'alal a'mal takunu biman aqada 'alaihi qalbu minal ikhlasi wa sidqun niyyah. Jadi pahala di dalam beramal itu adalah dikembalikan kepada hati, yang dimana hati itu yang dilihat adalah keikhlasan dengan niat yang benar gitu. Karena kalau kita berbicara hati, bahwa ketika kita beramal yang dilihat adalah apakah dia ikhlas, apakah dia benar-benar niatnya baik gitu. Makanya ini yang kembali diingatkan bahwa setelah amal itu adalah berkaitan tentang hati. Yang berikutnya, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, para hadirin sekalian, al-i'tina'u bihalil qalbi wa tashihi maqasidihi wa tathhirihi min kulli wasfin mazmumin yamqutullah. Kata dalam kitab ini disebutkan bahwa hendaknya kita ketika kita beramal itu kita cek kembali hati kita.
kita cek kembali kondisi hati kita gitu. Benar-benar nggak kondisi hati kita itu benar-benar lillah atau ligairillah gitu. Benar-benar hanya kepada Allah atau selainnya gitu. Karena kan ibaratnya ini hati itu kan ya takallaf gitu. Hati itu kan bisa berbolak-balik gitu. Kadang-kadang niat kita baik, kadang-kadang bisa berubah gitu. Nah, dengan perubahan itu kita takutkan. Nanti kita takutkan ketika kita memulai niat itu baik, tapi di tengah perjalanan bisa jadi hati kita kadang-kadang berbolak-balik. Makanya dijelaskan al-i'tina'u bihadil qalbi. Kita perhatikan nanti kondisi hati kita ini. Artinya selalu tadi tashihi maqasidih, selalu diperbaiki ini niat kita gitu. Selain diperbaiki lillah kepada Allah dan menyucikannya setiap pada sifat-sifat yang tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu selalu kita introspeksi, selalu kita perbaiki niat kita gitu kan. Apabila ada niat yang misalnya nyerempet, misalnya mengganggu niat kita beristighfar kepada Allah sehingga niat kita tetap lurus gitu. Ya, karena biasanya amal ini kan kadang-kadang kita ini beramal banyak sekali godaannya gitu. Semua godaan dari syaitannya gitu. Kemudian sebagai manusia juga kadang-kadang kita muncul riyanya gitu ya. Dan karena inilah kadang-kadang kita menilai bahwasanya disitulah masuknya syaitan gitu. Masuk dalam hal tadi gitu ya. Dipujinya dan lain sebagainya. Kadang-kadang muncul itu. Makanya itu tadi selalu memperbaiki kondisi hati kita. Yang berikutnya para hadirin sekalian, para ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarih lianna amalul qalbi musahhihun lil a'mal syar'iyyah. Kata penjelasan dalam kitab ini disebutkan hendaknya kita senantiasa mendahulukan memperbaiki hati kita sebelum beramal secara anggota tubuh kita. Kenapa? Karena amal hati kita itu adalah yang itulah yang akan memperbaiki amal secara badan kita gitu. Jadi sebelum kita beramal itu yang kita perbaiki dulu amal hati kita. Karena amal hati itu pasti nantinya akan mempengaruhi pada amal anggota tubuh kita. Gitu. Jadi senantiasa tadi qulubikum. Kenapa disebutkan qulubikum? Karena disitulah letak kita beramal. Baiknya amal kita. Bagaimana takdiyah kita, amalan kita itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya karena tadi dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang selalu diperbaiki niat kita. Bayangkan kalau kita sekalian yang dirahmati oleh Allah, para hadirin sekalian, kalau hati kita itu kadang-kadang niatnya sudah kadang-kadang juga niatnya sudah mulai melenceng sedikit itu, atau kadang-kadang kita misalnya merasa orang lain ternyata tidak mendukung kita gitu. Biasanya kita kalau beramal itu kan kadang-kadang kalau ada orang yang mencela, kadang-kadang kita beramal ini kadang-kadang sudah mulai putus asa gitu. Nah di sini juga kadang-kadang fungsinya tadi. Kadang-kadang kalau kita beramal itu kadang-kadang juga mendapatkan orang memuji, tiba-tiba sampai dengan orang lain malah tidak memuji gitu. Kan itu kadang-kadang ini juga mengganggu juga gitu. Kenapa ini? Ada masalah apa saya dengan dia gitu? Padahal saya hanya ikhlas kepada Allah. Ini kadang-kadang yang memuji. Makanya kan disebutkan tadi, perbaiki hati kita gitu, bahwa kita beramal itu bukan karena la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata di dalam Al-Qur'an, kami tidak ingin balasan, tetapi kata syukur itu. Tetapi yang kami inginkan adalah tadi bahwa pahala apa yang kami kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi musahhihun di amal syar'i. Amal hati kita, perbaiki hati kita karena itu akan memperbaiki amal secara badan kita. Yang terakhir para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, qad tasluhu al-insanu am a'malul insan wa tufsidu niyatahu. Wa ma'a dzalika fayu'amilu bi zahiri a'mali wa tatruku sariratahu lillahi ta'ala. Jadi begini Ustaz. Terkadang kita disibukkan dengan menilai amal orang gitu. Biasanya juga amal orang itu kadang juga amalnya baik gitu, tetapi niatnya salah.
Itu. Bagaimana bagi kita yang melihat orang yang ya, ada juga orang yang amalnya baik dan niatnya benar, itu juga banyak gitu. Ada juga orang yang beramal baik tapi niatnya salah. Gitu. Ya, itu landasan niatnya salah gitu. Kan sebelum tadi itu ya. Man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau ada dia niat untuk yang dia kejar gitu ya. Atau ada niat karena dia ingin yang belum menikah, kemudian karena dia menginginkan ini agar seperti dilihat oleh pasangannya, itu kan niatnya yang salah gitu ya. Biasanya amalnya baik, misalnya dia bersedekah itu baik, tapi niatnya kadang-kadang bisa salah. Misalnya apa posisi kita sebagai orang yang membersamai mereka? Maka kata dari kitab ini disebutkan yu'amilu bizahiri amali. Kita itu cukup menilai apa yang zahir saja. Masalah niatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mensibukkan diri menilai niat orang itu karena itu adalah niat itu Niat itu dalam hati gitu. Tidak ada orang yang bisa menilai. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup menilai orang itu ketika ada orang salat 5 waktu dia adalah ahli ibadah. Ketika ada orang yang bersedekah dia ahli sedekah. Tidak usah lagi kita disibukkan dia ini kayaknya bersedekah karena mau dekat pemilu ini. Ini dia bersedekah karena ada maunya ini. Ada orang bisa datang ke masjid tiba-tiba kita nilai ini kayaknya ada kayaknya ini kan misalnya kan orang tadi subuh gitu. Ada orang datang subuh, tiba-tiba dia ini pakai baju bola. Ini kayaknya karena kalah main bola jadi dia ke masjid. Kadang-kadang kan gitu. Nggak bisa kita nilai begitu. Kita nilai bahwa ketika dia sudah bersolat maka dia adalah ahli ibadah. Sudah selesai. Masalah niatnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita disibukkan itu maka capek kita. Ya, ini yang beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh.